Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang beta saham, di mana di materi ini kita akan menjelaskan 3, yaitu beta pasar, beta fundamental, dan beta akuntansi. Saya akan membahas tentang beta pasar. Dan teman saya, Putri Nadila Opier, akan membahas tentang beta akuntansi dan beta fundamental. Nah, sebelumnya yang harus kita ketahui adalah pengertian beta saham. Beta saham adalah suatu ukuran yang menggambarkan persentase perubahan imbal hasil saham tertentu dibanding perubahan pada indeks pasar, di mana saham itu diperdagangkan. Misalnya, imbal hasil saham TLKM dibanding IHSG di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Pada dunia investasi dan trading saham di bursa, istilah beta saham mengacu pada sebuah indikator yang menunjukkan level risiko saham terhadap tingkat risiko pasar. Salah satu manfaat mengetahui beta saham adalah investor dapat menilai level sensitivitas suatu saham dengan risiko pasar yang ada. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu beta pasar. Beta pasar diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Misalnya selama 60 bulan untuk return bulanan atau 200 hari untuk return harian. Dengan asumsi bahwa hubungan antara return-return sekuritas dan return-return pasar adalah linier, maka beta dapat diestimasi secara manual dengan memplot garis di antara titik-titik return atau dengan teknik regresi. Nah, di layar ini ada contoh return-return sekuritas A, RA, dan return-return pasar atau RM selama 10 minggu tampak di tabel berikut ini. Return saham A dan return pasarnya ada 8% sampai 14%, dan return pasarnya ada 4% sampai 8%. Secara manual, beta sekuritas A dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. 1. Buat diagram sebesar atau scatter diagram yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap-tiap periode yang sama. Untuk contoh ini, periode yang digunakan adalah mingguan. Yang kedua, tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik hubungan di atas. Atau prosedur ini membuat kesalahan kuadrat bernilai terkecil. Yang ketiga, beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Besarnya beta A dapat dihitung sebesar dalam kurung 13,5% dikurang 7,5% dibagi dalam kurung 8 kurang 4, maka hasil yang didapatkan adalah 1,5. Gambar di layar merupakan hasil dari return pasar dan return saham A tadi, yang telah kita cari menggunakan perhitungan. Jika digunakan model indeks tunggal atau model pasar, beta dapat dihitung berdasarkan persamaan sebagai berikut. RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Dari persamaan di atas, koefisien beta I merupakan beta sekuritas ke-1 yang diperoleh dari teknik regresi. Variabel acak EI di persamaan regresi menunjukkan bahwa persamaan linier yang dibentuk mengandung kesalahan. Untuk tiap-tiap observasi, nilai kesalahan residu EI menunjukkan perbedaan antara return observasi sesungguhnya dengan return estimasi yang berada di garis linier. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Putri Nadila Opier. Kelas selanjutnya saya akan melanjutkan materi beta akuntansi. Beta akuntansi ini dihitung secara sama-sama dengan beta pasar yang menggunakan data return, yaitu dengan mengganti data return dengan data laba akuntansi. Beta akuntansi digunakan pertama kali di studi Brown and Ball pada tahun 1969 yang menggunakan persamaan regresi untuk mengestimasinya. Brown and Ball menggunakan perubahan laba akuntansi, bukan tingkat laba akuntansi untuk menghitung beta akuntansi. Beta akuntansi ini dapat dihitung secara sama-sama dengan beta pasar yang menggunakan data return,
yaitu dengan mengganti data return dengan data laba akuntansi. Beta akuntansi dapat dihitung dengan rumus HI sama dengan sigma laba IM dibagi sigma kuadrat laba M. Dengan notasi HI sama dengan beta akuntansi sekuritas ke I, sigma laba IM sama dengan kovarian antara laba perusahaan ke I dengan indeks laba pasar. O kuadrat laba M sama dengan varian dari indeks laba pasar. Contoh, misalnya suatu pasar modal hanya mempunyai 3 macam sekuritas, yaitu sekuritas A, B, dan C. Dengan demikian, indeks laba pasar dapat dihitung dengan cara rata-rata aritmatika laba perusahaan A, B, dan C. Laba akuntansi untuk perusahaan A, B, dan C, dan indeks laba selama 10 periode tampak di tabel berikut ini. Kovarian antara laba sekuritas A dengan laba pasar Kov EA-EM, kovarian antara laba sekuritas B dengan laba pasar Kov EB-EM, kovarian antara laba sekuritas C dengan laba pasar Kov EC-EM, dan varian laba pasar varian M dapat dihitung sebagai berikut ini. Bisa kita lihat di gambar. Beta akuntansi untuk sekuritas A, B, dan C dapat dihitung sebagai berikut ini. Bisa kita lihat dari gambar. Beta akuntansi digunakan pertama kali di studi Brown pada tahun 1969 yang menggunakan persamaan regresi untuk mengestimasinya. Persamaan regresi untuk mengestimasi beta akuntansi adalah sebagai berikut. Ya, ini rumusnya. Selanjutnya, beta fundamental. Beaver, Kettler, dan Scholes pada tahun 1970 mengembangkan penelitian Ball and Brown dengan menyajikan perhitungan beta menggunakan beberapa varian fundamental. Variabel-variabel yang dipilih oleh mereka merupakan variabel-variabel yang berhubungan dengan resiko, karena beta merupakan pengukur dari resiko, dengan asumsi bahwa resiko dapat ditentukan menggunakan kombinasi. Beaver, Kettler, dan Scholes menggunakan 7 macam variabel yang menggunakan variabel-variabel fundamental. Berikut 7 variabel yang digunakan. Yang pertama adalah dividend payout. Dividend payout diukur sebagai dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba yang tersedia untuk pemegang saham umum. Adanya hubungan yang negatif antara resiko dan dividen payout, yaitu resiko tinggi dividen payout rendah. Karena beta merupakan pengukur rasio, maka dapat dinyatakan bahwa beta dan dividen payout mempunyai hubungan yang negatif. Kemudian yang kedua ada asset growth. Variabel pertumbuhan aktiva didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva total. Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan positif dengan beta. Hubungan ini tidak didukung oleh teori. Kemudian ada yang ketiga, leverage. Leverage didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Leverage diprediksi mempunyai hubungan positif dengan beta. Bowman tahun 1980 menggunakan nilai pasar untuk total utang dalam menghitung leverage dan mendapatkan hasil yang tidak berbeda jika digunakan dengan nilai buku. Kemudian yang keempat ada liquidity. Likuiditas diukur sebagai current ratio, yaitu aset lancar dibagi dengan utang lancar. Kemudian yang selanjutnya ada asset size. Variabel ukuran aktiva diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan yang negatif dengan resiko. Ukuran aktiva dipakai sebagai wakil pengukur besarnya perusahaan. Selanjutnya ada learning variability. Variabilitas laba diukur dengan nilai deviasi standar dari PER atau Price Earning Ratio atau rasio PE, harga saham dibagi dengan laba perusahaan. Selanjutnya ada accounting beta. Beta akuntansi diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel dependen. Perubahan laba akuntansi dan variabel independen adalah
perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi portofolio pasar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.